Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu prinsip dasar dalam berinvestasi. Jadi, jika kamu tertarik untuk mulai berinvestasi atau ingin meningkatkan pemahaman kamu, maka video ini cocok untuk kamu. Langkah pertama dalam berinvestasi adalah menetapkan tujuan. Apa yang ingin kamu capai dengan berinvestasi? Apakah untuk membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun? Dengan menetapkan tujuan, kamu dapat mengarahkan pilihan investasi kamu agar sesuai dengan kebutuhan jangka panjang atau pendek kamu. Pentingnya menetapkan tujuan menjadi langkah awal yang esensial dalam memasuki dunia investasi. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai melalui investasi, kita dapat membentuk kamusan strategis yang kuat. Apakah itu untuk mendanai impian memiliki rumah sendiri, memastikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak, atau merencanakan masa pensiun dengan nyaman? Setiap tujuan akan memiliki dampak besar terhadap pilihan investasi yang diambil. Oleh karena itu, sebelum memulai perjalanan investasi, sangat penting untuk merinci dan menetapkan dengan jelas tujuan finansial yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan juga berfungsi sebagai panduan dalam mengelola risiko dan merencanakan portofolio investasi. Ketika tujuan-tujuan tersebut telah ditetapkan, investor dapat menyusun rencana investasi yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang atau pendeknya. Misalnya, tujuan jangka pendek seperti dana darurat mungkin memerlukan investasi yang lebih likuid dan stabil, sementara tujuan jangka panjang seperti pensiun dapat mendukung pilihan investasi yang lebih berisiko dengan potensi keuntungan yang lebih besar. Dengan merinci tujuan investasi, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi yang sejalan dengan kebutuhan dan toleransi risiko masing-masing. Dalam keseluruhan, menetapkan tujuan investasi adalah fondasi penting yang dapat membantu mengarahkan langkah-langkah investor di dunia yang kompleks ini. Dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut, investor dapat membangun strategi investasi yang lebih terencana dan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam mengelola risiko, tetapi juga memberikan arah yang jelas menuju pencapaian impian-impian finansial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang risiko dan imbal hasil. Semakin besar potensi imbal hasil, semakin besar pula risikonya. Penting untuk memahami tingkat risiko yang dapat kamu terima dan memilih investasi yang sejalan dengan profil risiko kamu. Setelah membahas langkah awal menetapkan tujuan dalam berinvestasi, saatnya untuk memahami aspek risiko dan imbal hasil. Risiko dan imbal hasil memiliki hubungan yang intrinsik dalam dunia investasi. Semakin besar potensi imbal hasil suatu investasi, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Investor perlu menyadari bahwa tidak ada investasi yang bebas risiko, dan setiap keputusan investasi memiliki potensi keuntungan serta kerugian. Oleh karena itu, penting untuk mengukur dan memahami tingkat risiko yang dapat diterima sebelum memasuki pasar keuangan. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko, perlu dipertimbangkan diversifikasi portofolio. Dengan memiliki sejumlah investasi yang beragam, investor dapat mengurangi dampak potensial kerugian dari satu jenis aset atau instrumen keuangan tertentu. Diversifikasi dapat mencakup alokasi dana pada saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang profil risiko pribadi juga krusial. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan tingkat risiko yang lebih tinggi untuk peluang keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih konservatif. Terakhir, investasi yang bijak membutuhkan pemilihan instrumen keuangan yang sejalan dengan profil risiko individu. Ada berbagai produk investasi dengan karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Dengan memahami dan menilai profil risiko secara cermat, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam membangun portofolio investasi mereka.
Seiring berjalannya waktu, pemahaman yang baik tentang risiko dan imbal hasil akan membantu investor mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif, mencapai tujuan finansial, dan menghadapi perubahan kondisi pasar dengan lebih tenang. Prinsip ketiga adalah diversifikasi. Jangan letakkan semua telur kamu dalam satu keranjang. Diversifikasi portofolio investasi membantu mengurangi risiko karena ketika satu aset kurang baik, yang lain mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip ketiga dalam berinvestasi adalah diversifikasi, suatu konsep penting yang sering diibaratkan dengan ungkapan, jangan letakkan semua telur kamu dalam satu keranjang. Diversifikasi portofolio investasi bertujuan untuk meredakan risiko yang dapat timbul dari fluktuasi nilai aset. Saat seorang investor mengalokasikan dana mereka pada berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti, mereka menciptakan lapisan perlindungan terhadap potensi kerugian yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah aset dalam portofolio, kemungkinan bahwa semua investasi akan merosot dalam nilai pada saat yang sama berkurang. Dengan diversifikasi, investor dapat mencapai tingkat stabilitas yang lebih tinggi karena kinerja buruk dari satu aset tidak akan langsung merusak seluruh portofolio. Saat aset tertentu menghadapi tantangan atau volatilitas pasar, investasi lain yang mungkin berkorelasi secara berbeda dapat memberikan perlindungan sekaligus potensi imbal hasil yang seimbang. Oleh karena itu, melibatkan diri dalam diversifikasi bukan hanya sekadar taktik untuk meminimalkan risiko, tetapi juga untuk menciptakan dasar yang kuat bagi pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Pentingnya diversifikasi tidak hanya terletak pada pemilihan kelas aset yang berbeda, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor lain seperti industri, geografi, dan ukuran perusahaan. Dengan merinci diversifikasi dalam berbagai dimensi ini, investor dapat mengoptimalkan perlindungan portofolio mereka dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kondisi pasar tertentu. Dalam esensi, diversifikasi bukan hanya suatu prinsip, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan imbal hasil dalam dunia investasi. Waktu adalah aspek kunci dalam investasi. Semakin lama uang kamu diinvestasikan, semakin besar potensi pertumbuhan. Dengan memulai investasi lebih awal, kamu memberikan waktu bagi investasi kamu untuk berkembang melalui kekuatan dari bunga majemuk. Waktu menjadi elemen krusial dalam konteks investasi dan memiliki dampak yang signifikan pada potensi pertumbuhan dana. Konsep ini terkait erat dengan kekuatan bunga majemuk, yang merupakan fenomena di mana keuntungan yang diperoleh pada suatu periode diinvestasikan kembali untuk menciptakan lebih banyak keuntungan pada periode berikutnya. Semakin lama uang kamu diinvestasikan, semakin banyak waktu yang tersedia bagi bunga majemuk untuk bekerja, menghasilkan pertumbuhan yang eksponensial. Inilah sebabnya mengapa memulai investasi lebih awal dalam hidup dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Dengan memulai investasi lebih awal, kamu memberikan peluang bagi modal kamu untuk berkembang dengan lebih optimal. Melalui waktu yang panjang, bahkan kontribusi kecil secara teratur dapat menjadi investasi yang substansial. Ini terutama relevan dalam konteks rencana pensiun atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya. Investasi jangka panjang memungkinkan kamu untuk menjalani siklus pasar yang berfluktuasi, sehingga kamu dapat menangkap potensi keuntungan lebih tinggi dan mengatasi potensi kerugian secara lebih efektif. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya waktu dalam investasi adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Meskipun tidak pernah terlambat untuk memulai, memahami dan memanfaatkan waktu sejak dini memberikan keuntungan yang substansial. Kesabaran dan konsistensi dalam strategi investasi jangka panjang adalah kunci kesuksesan, memungkinkan kamu merasakan manfaat pertumbuhan yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah pemahaman tentang investasi. Pelajari tentang jenis-jenis investasi, cara mereka bekerja, dan bagaimana kondisi pasar dapat mempengaruhi portofolio kamu.
Semakin kamu memahami, semakin baik kamu dapat mengelola investasi kamu. Pemahaman mendalam tentang investasi menjadi kunci penting bagi setiap investor yang ingin mengelola portofolio mereka dengan efektif. Ini melibatkan pengetahuan tentang berbagai jenis investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya. Memahami karakteristik unik dari masing-masing instrumen keuangan ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Dengan demikian, investor perlu menginvestasikan waktu untuk mempelajari mekanisme di balik setiap jenis investasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan portofolio. Selain itu, pemahaman tentang cara investasi bekerja juga sangat penting. Ini mencakup pemahaman tentang konsep risiko dan imbal hasil, strategi diversifikasi, serta analisis fundamental dan teknikal. Seiring dengan memahami dasar-dasar ekonomi dan keuangan, investor juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi pasar dapat mempengaruhi kinerja investasi mereka. Faktor-faktor seperti siklus pasar, kebijakan ekonomi, dan peristiwa global dapat memiliki dampak signifikan pada nilai investasi. Oleh karena itu, menjadi cerdas dalam mengamati dan memahami dinamika pasar membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemahaman investor terhadap investasi, semakin baik mereka dapat mengelola portofolio mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan, mengelola risiko dengan bijak, dan membuat perubahan strategis ketika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, pemahaman yang mendalam ini dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan menjaga kesehatan finansial. Baiklah teman-teman, itulah beberapa prinsip dasar dalam berinvestasi. Saya harap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu kamu merencanakan investasi kamu dengan bijak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.